kami selalu mengajarkan berdoalah dari hati nuranimu, itu yang paling penting. Bukan hanya di bibir saja, bukan lamis, tapi betul-betul dari dasar hati yang paling dalam kita minta tolong sama Tuhan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sobat SN Channel, kembali kita akan mengupas, mengulas, membahas, mengkritisi dan mencari jawaban-jawaban atas situasi yang terjadi di negeri ini serta hal-hal yang sedang trending di tengah masyarakat. Saat ini hadir di tengah kita ada dua orang tokoh agama dari agama Kristen. Ada Bapak Pendeta Yusak dan ada Bapak Wimpi. Apa kabar Bapak-bapak? Baik. Sehat. Sehat. Sudah divaksin, Pak? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Ya, sudah 2 kali. Pak Yusak, ini saya pengen tanya nih. Posisi sekarang ini kan kondisi masyarakat sedang mengalami penurunan moralitas, mentalitas karena situasi pandemi yang sangat tidak menentu. Mereka terjerat keterpurukan ekonomi dan efeknya ke hal-hal lain, bahkan sampai ke secara spiritual mereka juga agak menurun. Contohnya saja ketika mereka harus pergi ke gereja, ya Pak. Ini saya ke gereja ini, saya harus takut sama penyakit apa sama Tuhanku kan seperti itu. Nah ini dengan kondisi seperti ini, pendapat Pak Yusak sebagai seorang tokoh agama, seorang pendeta, menyikapi dan melihat situasi seperti ini seperti apa Pak? Oke, tentu kalau melihat situasi yang ada, saya juga sebagai pendeta turut merasa prihatin ya, karena situasi yang ada. Tetapi tentunya situasi itu tidak bisa kita pungkiri ada. Nah, oleh karenanya saya selalu berpesan kepada sidang jemaat, harus senantiasa berpikir optimis, berpikir baik ke depan, bahwa masih ada harapan, masih ada yang bisa terus dikerjakan supaya menghadapi situasi yang ada tidak kemudian terpuruk dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, saya sebagai tokoh agama Kristen, saya selalu berkata kepada jemaat, ayo di saat-saat ini, ya tentunya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Tapi ini kita berpasrah diri dan kemudian ya melihat ke depan itu dengan lebih baik lagi. Kita yakin bahwa negeri kita tidak akan terus begini, tetapi satu kali nanti akan terjadi, dikatakan perbaikan yang kita harapkan. Tapi ini gereja sendiri terbuka nih Pak, artinya masih terus ada aktivitas untuk berdoa, pertemuan antara pendeta dengan umat itu masih. Memang untuk 1,5 tahun ini kami agak sulit. Beberapa waktu lalu sudah dibuka gereja, tetapi sudah 1,5 bulan ini kami kembali online sesuai dengan himbauan pemerintah. Tentu hati saya ya miris, gereja harus ditutup dan kita tidak boleh beribadah. Tetapi karena kami sebagai orang Kristen selalu dilatih untuk tunduk kepada pemerintah,
mendengar apa yang menjadi keputusan demi kebaikan umat. Ya, demi orang bilang artinya tetap kesehatan mereka. Bisa Pak Pendeta masih tetap bisa berhubungan dengan umatnya artinya walaupun melalui online Kalau setiap ibadah kami sudah online. Sudah online. Sampai minggu ini masih pakai online. Zoom seperti itu, Pak. Ada yang atau Zoom, ada yang streaming saya ada juga yang live streaming. Tergantung gerejanya, kalau dia mempunyai alat yang lengkap mungkin bisa. Tapi kalau saya lebih cenderung ke saya bikin rekaman di YouTube, biar saya bagikan kepada mereka sehingga bisa ditonton. Ya. Kalau selama ini di gereja kan ada dua kutub ya Pak. Artinya ada interaksi dari Bapak Pendeta, lalu ada interaksi dari jamaat. Itu terjadi interaksi, terjadi mungkin sebuah obrolan, atau mungkin mereka saat ini ingin berkeluh kesah dan lain sebagainya. Itu kalau di gereja kan terjadi interaksi. Kalau secara online gimana Pak? Apakah juga bisa terjalin komunikasi dua arah? Kalau ibadah tentunya online, tapi kalau untuk interaksi jemaat dengan kami dan kami dengan jemaat biasanya sekarang ya sudah lewat HP ya. Oh, ada lewat grup HP ya. Mungkin ada grup WhatsApp seperti itu. Ya, ketika mereka butuh, ada yang sakit, menghubungi saya lewat WA, Pak, tolong doakan ayah saya sakit. Baru tadi saya dengar ada seorang jemaat ayahnya kena COVID. Nah, saya ya berdoa lewat telepon, saya langsung bilang sambungkan ke sana, nanti saya berdoa. Karena memang kita pun ke rumah sakit kan tidak boleh. Masuk pun tidak boleh. Selain keluhan tentang sakit, Pak, keluhan apa lagi yang banyak diungkap oleh jamaat ini, Pak? Ya biasanya ya ekonomi, mulai kehilangan, artinya pekerjaan yang serba tidak menentu. Mereka ya khawatir. Ya saya hanya biasanya ya menguatkan sambil berdoa tadi, ya sekarang pokoknya dekatkan diri sama Tuhan, kalian berpasrah, karena itu memang hari-hari ini satu-satunya jalan. Saya bilang karena kalau kalian pun berontak ya percuma, kan memang sudah situasinya memang begitu. Apalagi kita belum tahu dampaknya ini akan seperti apa. Ini kalau Pak Wimbi ini dari jemaat juga, dari Pak Yusak. Pak Yusak. Nah ini dengar kanan kiri seperti apa Pak? Apakah mereka juga ini kalau tidak bisa ke gereja gimana? Atau mereka sudah terpuaskan hanya dengan berinteraksi lewat online ini Pak? Yang selama ini saya kira karena kita sudah terbiasa kumpul untuk kebaktian bersama bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan bersama, duduk bersama. Jadi kalau secara ini ya masih kurang Pak. Jadi kepuasan itu belum begitu pas gitu ya. Tapi kita juga mengingat karena ini musimnya seperti ini, pandemi ya, kita ngikuti aja lah gitu. Yang pasti kita tetap berpegang yang di atas gitu aja. Jemaat ini kan dari berbagai profesi ya Pak. Mungkin ada yang seorang pegawai, ada yang seorang buruh, ada pedagang. Rata-rata apa nih Pak? Kalau pas kumpul atau pas ngobrol di grup WhatsApp ini, rata-rata yang diinginkan mereka apa Pak? Saat ini? Saat ini yang diinginkan ya pandemi segera berakhir dan kita bisa kumpul kembali, kebaktian kembali bersama, memuji Tuhan bersama. Itu pulang kita puas Mas, senang sekali gitu. Nah ini mungkin dari Pak Yusa aja. Gereja sendiri Pak saat ini sudah melakukan kalau tadi berdoa ya sudah dilakukan, mengangkat moral teman-teman jamaat. Kalau secara real artinya membantu kesusahan mereka saat ini Pak, gereja bergerak untuk membantu mereka secara
finansial misalnya, seperti apa Pak? Apakah ada penggalangan dana dan lain sebagainya? Kami tidak menggunakan penggalangan begitu. Ya. Tetapi biasanya ya jika ada pribadi-pribadi yang membutuhkan, nah itu yang gereja mengulurkan tangan, gereja membantu, menolong, bahkan ya waktu itu ketika setengah tahun ini ya, karena saya juga melayani di GPI Balong, nah, itu di Kelurahan Sudiro Rajan ya. Nah itu mereka berteriak-teriak tentang vitamin dan sebagainya. Nah, kemudian kami mulai carikan sponsor, bagaimana untuk dapat memberi vitamin kepada jemaat dan juga kepada masyarakat. Nah kami usahakan itu dan ya puji Tuhan bisa kami bagikan, ada vitamin C, ada vitamin D, ada zinc, bahkan dari suplemen Pak ya. Suplemen. Dari pihak gereja sendiri sudah pernah ada audiensi misalnya ke pemerintah kota atau ke DPRD atau ke dinas sosial dan lain sebagainya untuk membantu jemaatnya, sudah pernah dilakukan belum Pak? Kami tidak ada itu karena memang kami terbiasa mandiri. Kami paling ajak orang-orang yang artinya mampu, yang rela berkorban, terketuk hatinya, kemudian berbagi. Begitu. Nah kalau Pak Wimpi sendiri ini Pak, kalau di masyarakat luas itu ada istilah Jogotongo. Apakah itu juga berlaku di jemaat gereja? Artinya sesama jemaat ini saling membantu. Ya seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi. Jadi kalau misalkan kita ada jemaat yang ini, otomatis kita saling membantu secara pribadi ya. Gitu. Jadi tidak perlu harus dikoordinir dari gereja. Ayo bantu, enggak perlu. Artinya memang kita dari hati sudah sendiri. Ada kekompakan. Itu ya. Nah, dari firman Tuhan sendiri Pak, apa ini firman atau ayat apa yang bisa menguatkan teman-teman yang saat ini sedang mengalami musibah secara besar ini? Ya, kalau firman Tuhan bilang begini, Alkitab ngomong, serahkan segala khawatirmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Kemudian percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan melakukan sesuatu sehingga kita bisa ditolong oleh Tuhan. Karena memang saat ini kekuatan kita sangat lemah, kita tidak akan mampu. Kita perlu memang pertolongan Tuhan untuk terus menguatkan ya kita. Nah, tentunya tergantung dari apa kepercayaan yang dimiliki. Ayo serahkan semua sama Tuhan. Jangan artinya kemudian mengeluh, tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa terima kasih. Tetapi serahkan semua sama Tuhan, percaya betul sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Nah ini yang perlu ya dimiliki oleh setiap kita sebagai bagian dari bangsa dan negeri ini. Apalagi kita tahu Indonesia adalah negara beragama yang sila pertama adalah ketuhanan. Nah dari dasar itu tentunya kita perlu kembali kepada Dia, kepada Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama kiranya Tuhan menolong negeri kita, menolong pemerintah yang sedang berjuang untuk artinya bisa mengatasi pandemi dan juga menolong ya rakyat negeri kita Indonesia. Ada nggak Pak Pendeta ini doa khusus, artinya doa khusus untuk pandemi ini agar nanti teman-teman yang ada di rumah ini kalau dia merasa tertekan, merasa putus asa, dia akan berdoa sesuai kalau memang ini ada doa khusus yang diajarkan oleh Pendeta Ishak saat ini. Ya, kalau kami sih tidak ya, kami selalu mengajarkan
berdoalah dari hati nuranimu, itu yang paling penting. Bukan hanya di bibir saja, bukan lamis, tapi betul-betul dari dasar hati yang paling dalam kita minta tolong sama Tuhan, ya. Karena tentunya kekuatan itu akan kita miliki asal kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Ya. Ini jemaat banyak yang mengeluhkan enggak nih Pak? Misalnya maaf ini ya, kalau ada misalnya jemaat yang meninggal, itu sekarang ini meninggal walaupun COVID maupun tidak COVID, tetap prosedurnya harus COVID. Gitu. Itu kan tidak seperti biasanya, artinya adat tata cara yang biasa, upacaranya yang dilakukan seperti biasanya ini kan tidak bisa. Itu keluarga kan kadang agak marah, agak menyesal. Ini dari pihak gereja sendiri menenangkan mereka itu dengan memberikan pengertian seperti apa, Pak? Biasanya karena saya minggu lalu itu ada 5 dari sidang jemaat meninggal. Ya. Yang selalu saya lakukan untuk menenangkan mereka itu, saya ada di antara mereka. Saya selalu hadir di antara mereka. Kemudian saya mulai berbicara kepada mereka. Saya katakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan, sudah memang harus dipanggil pulang kan, meninggal. Nah, keluarga harus tetap kuat ya di dalam Tuhan. Saya hadir, saya mendoakan mereka, mau COVID, mau enggak, saya tetap hadir. Seperti kemarin yang terakhir ada jemaat di Nusa. Tapi boleh ya Pak? Istrinya kena COVID, saya datang sama Pak WMP. Boleh menghadiri. Pak? Boleh. Hadir di situ boleh? Hadir sama di makam. Seperti begini, Pak Agus kita. Jadi di sini kubur, saya di sana. Dengan jarak berapa meter gitu. Iya. Saya berdoa jadi buat mereka. Tetap bisa mendoakan ya Pak? Iya. Itu posisi malam Mas Robert. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Saya sama Bapak Pendeta. Artinya walaupun jemaat ya, artinya Pak Wimpi ini juga terlibat semua kegiatan dan kesulitan jemaat lainnya ya Pak Wimpi. Nah ini seandainya ini Pak, ini kita belum tahu ya COVID ini akan naik atau turun grafiknya seperti apa. Ada enggak ini Pak di komunitas jemaat ini ingin, wah ini apa yuk kita pikir bersama agar kita bisa bertahan di masa pandemi ini, misalnya seperti itu. Sementara ini belum Pak, karena kita saat ini ya itu getok tular, misalkan sana ada yang mungkin perlu dibantu, nanti Pak Pendeta yang turun gitu, atau mungkin jadi nanti masih bisa di lingkup sosial aja, masih di sendiri. Gitu. Tapi dari gereja sendiri yakin ini akan berakhir ya Pak? Ya tentu. Pasti. Harus. Itu menjadi doa kami. Walaupun berakhirnya levelnya berapa kita belum tahu. Ini kan masih level 4 ya. Sebab itu ya kami serukan senantiasa kepada jemaat. Ya artinya patuhi aturan yang ada, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, itu usahakan pakai itu, karena itu artinya yang dapat menolong kita. Ada beberapa waktu lalu jemaat, Pak saya nggak berani vaksin, ya seperti mungkin di agama lain juga ada bilang vaksin itu dari setan apa tapi jangan, saya bilang gitu. Saya contohnya tak bilang saya divaksin 2 kali, jadi saya memberi contoh, memberi teladan. Ayolah vaksin, itu kan demi kebaikanmu sendiri. Jangan nanti saya bilang kamu tidak vaksin, kamu dikucilkan, orang lain nggak mau dekat sama kamu karena kamu belum vaksin. Nah, jadi memang kalau untuk sementara ini saya selalu hadir di antara mereka, mendorong mereka untuk mengingatkan, mematuhi protokol kesehatan, menguatkan mereka kan, karena ketika saya sebagai pendeta mereka datang memberikan nasihat, tentu mereka akan mendengarkan itu ya. Mendengar itu. Kalau
antar gereja sendiri Pak, antar gereja sendiri nih. Kebetulan kan saat ini Pak Yusak ada di gereja Nusuan nih. Ya. Gereja Nusuan. Antar gereja ini apa juga terjalin koordinasi, artinya membahas hal-hal juga yang berkaitan dengan pandemi, dengan kemaslahatan jemaat gitu Pak. Ya, kalau dari gereja-gereja ya paling di WhatsApp grup itu juga sih. Di WhatsApp grup ya. Ayo kita berdoa buat negeri ini, mari kita berdoa buat rakyat, mari kita berdoa buat pemerintah yang ada, paling di WA saja, karena memang juga masing-masing kan dengan situasi yang ada ya tidak bisa ketemu memang. Iya, tidak bisa keluar rumah. Ya. Tapi Pak Pendeta sudah melakukan online ya, artinya sudah melakukan tayangan di YouTube untuk pengganti ibadah minggu, di gereja itu ya Pak. Nah itu dilakukan di mana Pak? Di gereja? Di gereja. Kebetulan sudah ada fasilitas alat-alat untuk rumah online saya ya? itu dekat gereja, ya biasanya sih pakai handphone, HP anak-anak ya, iya. Karena anak-anak kan bisa, dan mereka artinya lebih pandai daripada kita berkenaan dengan media jadi mereka dengan bisa teknologi, mereka bisa menolong kami yang orang-orang tua ini untuk. Tapi dari tayangan itu sering dilihat enggak Pak? Misalnya dari putra-putra Bapak, oh Pak ini sudah dilihat sekian orang, ini sudah, artinya respon jamaat ini seperti apa? Kalau kemarin saya melihat itu ya hampir 100% yang jamaat di gereja itu semua. Itu loh Pak, itu artinya ada sebuah kerinduan dari mereka itu untuk bertemu langsung dengan Bapak Pendeta mungkin. Tapi ini karena bisanya baru ini ya melepas rindunya dari situ kan. Tapi ada nggak ini Pak keinginan atau usulan ke pemerintah ini agak dilonggarkan agar kita bisa ketemu dengan jamaat, kecuali kalau memang di situ zona merah. Nah itu beda soal. Bisa nggak kita misalnya kapasitas gereja 100 orang, 50%-nya saja misalnya 50 orang, nanti digilir 50 orang itu. Ada keinginan untuk usulan-usulan seperti itu ke pemerintah enggak Pak? Menyangkut aturan beberapa waktu lalu, karena saya ini termasuk anggota Badan Antar Gereja Surakarta, Radio Immanuel itu ya. Immanuel, ya. Nah kita ya pernah berbicara soal itu bagaimana, dan kemudian ya dari Ketua BAK Bapak Anton Karundeng, Bapak Pendeta Anton Karundeng sudah ya berbicara dengan pemerintah, dan dari pembicaraan itu ya beliau WhatsApp kami bahwa memang situasinya saat ini belum memungkinkan. Jadi tolonglah masih artinya ikutin, turutin demi kebaikan kita bersama, katanya, daripada nanti ketika ibadah Satpol PP datang ditutup bahkan kan memalukan, katanya begitu. Tapi saya secara pribadi Pak, saya secara pribadi ingin sekali mengusulkan ke pemerintah, karena apapun tempat ibadah itu tetap harus dibuka, misalnya entah itu cuman setengah jam, 15 menit, tapi di situ ada interaksi antara tokoh agama dengan jamaatnya, karena itu sangat diperlukan saat ini. Karena negara ini ketika rakyatnya putus asa, hancur negaranya. Karena semuanya ini tergantung sama rakyat. Nah, hal-hal seperti ini kadang mungkin disadari oleh pemerintah, tapi pemerintah kan masih hitung-hitung, ini akeh manfaatnya apa akeh keburukannya kan, seperti itu. Nah, untuk gereja sendiri Pak, karena ini kan banyak ditutup ya, tapi setiap hari kan harus dirawat dan lain sebagainya.
sedangkan Nyuwun Sewu jamaat sendiri jarang yang hadir. Nah ini juga pasti akan menimbulkan masalah tersendiri karena di situ ada perawatan, ada listrik, ada lain-lain. Ya, nah itu seperti apa Pak? Ya kalau tentunya di gereja-gereja besar itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Memang keuangan mereka besar. Ya bisa menangani. Nah sedang kalau seperti saya di Nusuan ya pribadi. Karena artinya tidak begitu besar, ya kita paling artinya mengkoordinir anak-anak untuk nyapu, untuk apa, lah listrik kan listrik prabayar ya. Prabayar ya. Nah itu otomatis kan agak ringan karena kami tidak menggunakan lift, tidak menggunakan apa, jadi ya masih agak murah, bisa ditanggulangi. Lebih bisa ditanggulangi. Ya Pak Yusak menikah, tapi Pak Yusak tetap akan terus mendampingi jamaat ini sampai situasi ini menjadi baik nih. Ini sebelum nanti kita mengakhiri obrolan kita kali ini Pak, harapan apa yang ingin Pak Yusak sampaikan ke pemerintah dan harapan apa yang Pak Yusak ingin sampaikan kepada jamaat ini? Monggo Pak. Oke. Tentunya harapan kita ke pemerintah ya, sebagaimana tugas dan tanggung jawab ya, sebagai pemerintah ya, tolong untuk pemerintah terus memperhatikan masyarakat supaya masyarakat bisa tertolong, bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Kalaupun memang ada kalanya itu sangat sulit, tetapi ya biarlah kiranya pemerintah bisa memperhatikan ya. Jadi seruan permohonan dari masyarakat ya tolong dipertimbangkan agar semua jadi baik ya bagi masyarakat ya. Saya tentunya selalu mengajak ayo kita terus ya mendukung, mensupport ya kebijakan-kebijakan pemerintah ya, mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Amin. Semuanya cepat selesai dan Indonesia yang kita kasih bersama kembali berjaya. Jika sebentar kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Yang ke-76. Ya tentu perjalanan yang tidak mudah untuk kita lalui, tapi sudah terbukti Indonesia kuat. Kita kuat. Nah, tentunya itu tangguh ya Pak. Pesan-pesan untuk jamaah Pak. Kuat. Kalau untuk jamaah sendiri pesan-pesannya seperti apa Pak? Ya, kalau untuk jemaat tentunya ya kiranya jemaat terus ya berserah, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita di tengah-tengah pandemi yang ada. Tuhan akan senantiasa ya memberi kekuatan, kesehatan, ya pertolongan sehingga jemaat bisa merasakan pertolongan Allah, ya pertolongan Tuhan. Amin. Dari Pak Wibi nih, apa nih Pak? Unek-unek, monggo. Kita ungkap di sini. Dari kami jemaat tentunya berharap untuk pemerintah segera membuka untuk ibadah. Misalkan kapasitasnya dari 100 menjadi 50 mungkin. Yang pasti kita harus prokes. Karena semakin kita bertemu sesama jemaat itu bisa menambah imun, Pak. Yang pasti itu. Dan itu kita punya kepuasan tersendiri. Kita bisa berkumpul meskipun dengan prokes yang ada itu
pasti bisa menambah semangat. Ya, hanya itu aja. Hanya itu. Dan ini satu lagi, saya tadi lupa Pak, ini kan banyak juga dari jemaat, mungkin dari umat ini yang saat ini sedang baik isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Nah ini mungkin nanti diinformasikan juga oleh jemaat yang di luar ini, menginformasikan ke mereka untuk melihat YouTube-nya Pak Pendeta ini, agar mereka ini yang sedang isolasi mandiri maupun terpusat ini juga ada pencerahan, ada kekuatan untuk dan penambahan imun katanya Pak Wimpi tadi. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Pak Wimpi sudah hadir di sini. Terima kasih. Sudah dapat banyak manfaat ini, dapat pencerahan nantinya. Semoga yang nonton ini semua nanti juga diberikan kesehatan. Amin. Dan kita juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para tenaga kesehatan, para relawan yang saat ini berjuang untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID, ya Bapak. Terima kasih Sobat SN Channel, tetap di podcast Merah Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.